wabarakatuh. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, Fudail bin Iyad adalah seorang tokoh yang dulunya dia itu pemabuk, pejudi, pezina, dan kemudian seiring perjalanan waktu berubah dia, manjat sebuah pagar tinggi yang di dalam itu ada rumah. Di rumah itu ada wanita yang diincarnya. Maksudnya ya sudah kita sama-sama tahu lah untuk apa dia ngincar wanita dalam rumah itu. Begitu dia sampai di puncak pagar itu, lamat-lamat kedengaran ayat yang dibaca oleh wanita itu, ternyata dia sedang mengaji. Alam yakni lil ladzina amanu antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan orang yang mengaku iman kemudian berzikir kepada Allah. Kok ngaku iman kok tidak mau zikir itu loh, gak mau taubat itu loh. Gampangannya begitu. Kemudian ayat itu menyadarkan dia, gemeter dia, turun berjanji kepada Allah, ya Allah saya berhenti mulai sekarang. Saya akan berhenti meninggalkan perbuatan buruk saya ya Allah. Kemudian dia bertaubat, melaksanakan perbuatan yang baik. Jadilah dia orang yang sangat alim, ngarang kitab-kitab, kemudian jadikan rujukan di berbagai tempat. Apa kesimpulan kita dari cerita singkat ini? Orang itu bisa berubah, saudara-saudara. Bisa berubah dari buruk menjadi baik, atau sebaliknya dari baik menjadi buruk kalau nggak hati-hati. Maka sholat asar yang kita lakukan setiap saat itu sebenarnya mengingatkan kepada kita bahwa manusia itu bisa tergelincir di waktu yang sangat singkat dari perbuatan baik. Asar itu kan sementara, waktu itu cuma singkat saja, tapi bisa tergelincir sebagaimana Nabi Adam alaihissalam tertipu oleh bujuk rayu setan pada saat asar. Maka orang yang sholat asar itu ingatlah diri kita harus hati-hati, bisa tergelincir, mohon kepada Allah untuk diselamatkan hidup kita. Fudail bin Iyad itu kebalikannya, dari gelap menuju terang, dari zulumat ila nur. Kita mohon kepada Allah supaya jiwa kita mungkin yang gelap ini dibuka oleh Allah, diberikan cahaya supaya hidup kita menjadi terang benderang, hidup kita menjadi lebih dekat kepada Allah, dan hidup kita ini terasa senantiasa dibimbing oleh Allah menuju kepada sukses spiritual sehingga merasakan bahagia dunia akhirat. Jadilah kita Fudail bin Iyad. Kalau memang itu yang terjadi, awalnya buruk menjadi baik dan super baik. Jangan sampai kemudian kita dari baik kemudian berubah menjadi buruk, apalagi super buruk. Naudzubillah min dzalik. Caranya dengarkan bisikan malaikat yang ada di hati kita. Malaikat itu kirim pesan kepada kita dengan cara yang sangat luar biasa banyaknya. Ketika kita enak-enak tidur nyenyak malam hari, tiba-tiba kemudian ada nyamuk gigit, kemudian di kepala kita misalnya kita tepuk, plok, kaget, terbangun. Jangan dianggap itu sekedar nyamuk gigit kita. Itu malaikat kirim nyamuk kepada kita supaya kita terbangun tengah malam munajat kepada Allah Subhanahu. Lantas kurang apa lagi? Malaikat itu kadang-kadang ngirimnya luar biasa halusnya. Kadang anak kecil menangis, kita terbangun, lihat jamu sudah jam 2:30 malam, bangunlah gara-gara anak kecil nangis. Kadang-kadang tiba-tiba ada ayam yang biasanya tidak berbunyi pada keheningan malam, terbangun kita. Kadang-kadang ada suara yang kita tidak tahu dari mana suara itu, tiba-tiba kita terbangun. Itulah bisikan-bisikan malaikat yang harus kita ikuti supaya kita menjadi orang yang baik. Orang baik menjadi lebih baik dan sangat baik. Mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi yang selamat di mata Allah, dan kita menjadi orang yang sukses spiritual dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.